Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya Aris Kurniawan, guru fisika di SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang macam-macam alat ukur, besaran, dan satuan. Dengan capaian pembelajaran yang ingin kita capai bersama setelah mempelajari materi ini adalah kita dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya serta mengidentifikasi besaran-besaran turunan berdasarkan dimensinya. Perhatikan gambar berikut. Dapatkah kalian menyebutkan jenis aktivitas pengukuran lain yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita perhatikan gambar pertama adalah pengukuran massa buah menggunakan neraca digital. Gambar kedua, ini adalah pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Gambar ketiga, kita bisa lihat di sini adalah penggunaan meteran untuk mengukur panjang lengan. Kemudian gambar yang keempat adalah pengukuran suhu tubuh menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Kita selalu menemukan atau bahkan melakukan kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian pun pasti pernah melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah pengukuran yang selama ini biasa kalian lakukan sudah tepat? Apakah alat ukur yang digunakan sudah sesuai? Nah, kira-kira bagaimana cara kalian memastikan bahwa pengukuran yang sudah kalian lakukan itu tepat? Nah, sekarang kita mari mengenal alat ukur. Perhatikan gambar berikut. Di sini disajikan 3 buah gambar. Gambar pertama adalah penggaris, gambar kedua adalah jangka sorong, gambar ketiga adalah mikrometer skrup. Ketiga alat ini sering sekali digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Dengan hasil pengukuran panjang memiliki satuan dalam sistem satuan internasional SI adalah dalam meter. Lalu, perhatikan gambar selanjutnya. Di sini disajikan 2 gambar. Yang pertama adalah neraca digital, kemudian yang kedua adalah neraca Ohaus 3 lengan. Nah, kedua alat ini umumnya digunakan untuk mengukur massa sebuah benda. Misalnya kalian ingin menimbang massa dari beras atau massa dari gula atau bisa buah. Nah, kalian bisa menggunakan alat yang disebut dengan neraca atau yang akrab dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan timbangan, di mana hasil pengukuran dari massa memiliki satuan dalam sistem satuan internasional adalah dalam kilogram. Lalu, gambar selanjutnya adalah termometer. Termometer ini umumnya digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Jika kalian sakit, mungkin kalian pernah mengukur suhu badan kalian menggunakan alat yang disebut dengan termometer ini. Nah, hasil pengukuran suhu untuk termometer dalam satuan SI adalah Kelvin. Sementara di Indonesia umumnya kita menggunakan satuan derajat Celcius. Kemudian alat ukur selanjutnya. Di sini ada stopwatch yang manual dan stopwatch yang digital. Kedua alat ini biasanya digunakan untuk mengukur waktu. Dengan hasil pengukuran waktu memiliki satuan dalam SI adalah sekon atau biasa dikenal dengan detik. Lalu ada alat ukur kuat arus listrik. Di sini menggunakan ampermeter atau bisa juga menggunakan multimeter. Multimeter ini fungsinya 2, bisa berfungsi sebagai ampermeter dan bisa berfungsi sebagai voltmeter. Nah, hasil pengukuran kuat arus listrik untuk satuannya kita menggunakan ampere. Lalu ada alat ukur tegangan listrik. Namanya adalah voltmeter, atau juga bisa menggunakan multimeter. Nah, untuk voltmeter itu hasil pengukurannya di dalam SI adalah tegangan itu satuannya dalam volt.
Kemudian alat ukur intensitas cahaya menggunakan luxmeter dengan hasil pengukuran memiliki satuan dalam SI adalah kandela yang kita singkat dengan CD. Lalu kita juga bisa mengukur volume menggunakan alat yang namanya gelas beaker ya atau gelas ukur. Nah, hasil pengukuran volume ini memiliki satuan dalam sistem satuan internasional adalah meter kubik. Nah, biasanya kalau kita menggunakan gelas beaker, di sini satuan di gelas beaker adalah mililiter ya. Nah, mililiter nanti silahkan kita konversikan ke meter kubik. Kemudian alat ukur selanjutnya adalah alat ukur kelajuan. Ini umum sekali kalian temukan di kendaraan bermotor atau nama lainnya adalah speedometer. Hasil pengukuran kelajuan dalam satuan SI adalah meter per sekon ya atau meter per detik. Nah, sementara di alat biasanya yang ditemukan adalah kilometer per jam. Maka kalian harus bisa merubah dari kilometer per jam menjadi meter per detik. Selanjutnya, kita masuk pada materi besaran dan satuan. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan besaran dan apa yang dimaksud dengan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam nilai atau angka. Sementara satuan adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Satuan terbagi dua, yang pertama adalah satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda pula. Contohnya jengkal, hasta, depak. Nah, jengkal saya dengan jengkal kalian tentu berbeda. Depak saya dengan depak kalian juga pasti berbeda. Nah, lalu satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contoh satuan baku panjang itu bisa menggunakan meter, sentimeter, inci, feet, mil, yard, dan lain-lain ya. Lalu ada satuan baku massa, kilogram, gram, ton, dan sebagainya. Lalu ada satuan baku volume bisa menggunakan liter, mililiter, meter kubik, sentimeter kubik. Satuan baku kecepatan, meter per sekon, kilometer per jam, mil per jam, atau knot juga bisa digunakan. Nah, satuan baku ini berlaku sama untuk di semua tempat. Contoh, misalnya 1 kg beras di Balai Riam itu sama juga dengan 1 kg beras di Jakarta. Atau 1 liter minyak di Sukamara itu sama saja juga dengan 1 liter minyak di Palangkaraya. Nah, itu sama ya, liter, gram, meter, dan lain sebagainya itu. Itu yang disebut dengan satuan baku. Nah, sekarang besaran. Besaran itu terbagi dua. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Kalau saya menyebutnya adalah besaran yang satuannya itu berdiri sendiri atau tunggal. Contohnya meter. Kalau meter kuadrat itu sudah tidak tunggal. Misalnya lagi kilogram. Kilogram itu tunggal, tapi kalau ada kilogram per meter kubik, nah itu sudah tidak tunggal. Itu yang membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya terdiri dari beberapa satuan besaran pokok ya. Jadi dia diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah panjang dengan satuan SI-nya meter. Lalu massa dengan satuan SI-nya kilogram, kemudian waktu satuan SI-nya sekon, kemudian suhu satuan SI-nya Kelvin, kuat arus listrik satuan SI-nya dalam ampere, intensitas cahaya kandela, kemudian jumlah zat adalah mol.
Cara menghafal 7 besaran pokok ini kalian bisa menggunakan kata kunci. Cukup hafalkan kata jiwa SMP. J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W itu waktu, A itu arus listrik, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Jadi diingat besaran pokok itu hanya ada 7. Di luar dari besaran pokok itu adalah semuanya besaran turunan. Contoh besaran turunan bisa dilihat pada tabel berikut. Ada gaya, energi, daya, tekanan, frekuensi, flux magnetik, dan lain sebagainya. Intinya, di luar dari yang 7 tadi, semuanya termasuk besaran turunan. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, silahkan isi tabel yang kosong ini. Kira-kira untuk massa satuannya apa, alat ukurnya apa, panjang satuannya apa, alat ukurnya apa, seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, sekian pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No